Siapa yang sudah coba bikin dalgona coffee di rumah? Bahan pembuatnya yang simple dengan tampilan yang menarik. Memang bikin penasaran. Unyil juga mau ikutan bikin tapi karena lagi puasa, Unyil maunya bikin kolak dalgona. Bahan utamanya bukan susu ya, tapi pakai creamer serbaguna. Creamer ini bisa dijadikan pengganti susu maupun santan. Soalnya kan ada beberapa teman Unyil yang alergi dengan laktosa susu. Ada juga yang membatasi konsumsi santan. Nah, kalau gini kan semuanya bisa tetap nyobain hidangan creamy dan tasty khas kolak dalgona. Sebelum bikin kolak dalgonanya, kita cari tahu dulu ya, apa sih creamer serbaguna itu? Yuk kita kemon ke pabrik pembuatannya di Mojokerto, Jawa Timur. Bahan baku pembuatan creamer serbaguna ini dibagi menjadi dua jenis. Ada cair dan juga padat. Tuh, dari truk-truk tangki inilah bahan baku cair berupa minyak kelapa terhidrogenasi penuh dan sirup glukosa yang mengandung oligosakarida. Otomatis langsung dialirkan ke silo atau tangki penyimpanan berbentuk tabung stainless. Untuk bahan padat ada bubuk oligosakarida yang berasal dari tepung tapioka atau tepung singkong yang diproduksi dengan proses enzimatik. Dari tadi ngomongin oligosakarida nih. Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ya udah deh, Unyil kenalin dulu ya. Oligosakarida ini adalah kelompok karbohidrat sederhana. Karbohidrat punya nama lain sakarida. Dalam bahasa Latin artinya gula. Gula yang dimaksud beda ya sama gula pasir. Nah, dari silo, bahan baku disalurkan otomatis melalui pipa-pipa ke tangki mixing. Proses pencampuran bertujuan menyatukan bahan baku cair dan bubuk menjadi emulsi yang larut sempurna. Proses pengadukan berlangsung selama 30 menit dan hasil pengadukan ditampung dalam mix tank ini. Lanjut ke proses homogenisasi. Biar partikel hasil pengadukan tadi makin menyatu, cairan emulsi ditekan dan dipompa sampai jadi benar-benar padat. Akhirnya partikel punya ukuran yang sama juga seragam. Layaknya susu, biar steril, cairan emulsi dipasteurisasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 detik untuk membunuh bakteri jahat. Oke deh, cairan emulsi siap diproses ke tahap selanjutnya, yaitu dibentuk menjadi powder atau serbuk creamer. Dengan mesin pompa bertekanan tinggi ini, cairan emulsi diatomisasi atau pemecahan cairan menjadi semprotan halus sampai kayak kabut gitu deh. Semprotan halus kemudian masuk ke dalam tangki spray dryer setinggi 16 meter yang diberi uap panas untuk dikeringkan. Yap, proses ini menggunakan metode evaporasi. Jadi dengan cepat, kabut yang mengandung air bakal langsung berubah menjadi uap air yang naik ke atas. Sehingga menyisakan partikel padat yang mengering berupa powder atau serbuk yang turun ke bawah dengan sendirinya deh. Dan ini dia, serbuk-serbuk yang bakal jadi creamer serbagunanya sudah jadi tuh. Sip deh, produk creamer serbagunanya sudah siap diolah jadi kolak dalgona. Come on! Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada creamer serbaguna, ubi, kolang-kaling, dan juga tepung tapioka. Untuk dalgonanya ada gula dan juga kopi. Mantap! Bukan kolak ya namanya kalau tanpa ubi. Ubi yang sudah dikukus ini ditambahkan dengan tepung dan juga sedikit air hangat. Dibentuk bulat-bulat lalu dimasukkan ke air mendidih deh. Jangan lupa daun pandannya ya, biar wangi. Setelah matang, angkat dan masukkan ke air dingin supaya bola-bola ubi tidak saling menempel satu sama lain. Kalau sudah, sekarang creamer bubuknya dicairkan deh. Cukup diaduk dengan air panas. Karena terbuat dari tepung singkong, creamer ini kaya akan karbohidrat dan juga serat loh. Jadi bisa membuat perut menjadi kenyang lebih lama, sekaligus membuat pencernaan menjadi lancar. Nah, ini dia nih bagian paling seru, bikin lapisan kopinya. Perbandingan antara gula dan kopi harus sama ya, yaitu 1:1. Tambahkan sedikit air, lalu di mixer deh. Memang gampang-gampang susah, plus harus sabar. Bola-bola ubi ungu, kuning, dan putih ditaruh di bagian paling bawah.
Selanjutnya baru deh creamer. Kolang-kaling, es batu, dan pastinya kopi yang sudah mengembang. Buat yang gak suka kopi, boleh kok diganti dengan serbuk lain. Seperti serbuk green tea ini. Voila! Kolak dalgona ala Unyil siap disantap untuk berbuka puasa. Mantap! Wah, tampilannya unik, rasanya enak, sehatnya pun dapat. Karena rendah gula, bebas gluten, dan juga bebas glukosa. Kata Den Unyil, kalau pakai creamer serbaguna bisa bikin kenyang. Kok tadi pas sahur Oga godain creamer? Jam segini perut udah keroncongan. Aduh, jangan-jangan Den Unyil bohong nih. Nggak kuat ngemil dulu aja. Ntar lanjut lagi puasanya. Ayo, Oga lagi ngapain nih? Aduh Den, kaget. Untung nggak jantungan. Laper Aden. Katanya creamer bisa bikin kenyang. Mana buktinya? Aduh, Pak Oga, nggak boleh gitu. Masa kalah sih sama Unyil? Tahan dong, Pak. Semangat.